Kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap anugerah Tuhan dalam hidup kami. Dan tiba saatnya kami mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan yang memerdekakan setiap kami. Melalui tubuh darah Yesus diurapi dengan minyak, sembuhkan yang sakit, berikan kelegaan kepada yang berbeban berat. Terima kasih Bapa yang siap diberkati oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Ada Shalom Tiberias. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa, senang kembali bisa bertemu dengan Bapak Ibu Gereja Tiberias Indonesia cabang Bekasi Town Square. Kita sudah masuk di minggu yang kedua ya, dan puji Tuhan kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan ya. Dan kayaknya ini libur panjang nih ya, libur panjang. Ya, hari Senin libur, hari Selasa tuh ada libur apa ya? Cuti bersama, itu dia cuti bersama ya. Saya tanya sama anak saya yang sekolah, Selasa libur enggak? Masuk sekolah papi? Oh ya, anak saya kan enggak kerja sekolah ya. Yang kerja yang cuti bersama. Tapi saya bilang udah bablas aja sampai Selasa. Saya bilang begitu. Iyalah, puji Tuhan ya. Oke, kita langsung masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Bisa dikeluarkan temanya pada hari ini. Ya, judulnya adalah iman itu bukan emosi Bapak Ibu ya. Bukan perasaan ya. Tapi satu keputusan. Oke, iman bukan emosi tapi keputusan. Ya, kita lihat dari Alkitab kita 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-7. Silakan Pak. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Oke. Keterangan dari ayat ini apa? Ayat ini menegaskan bahwa hidup orang percaya bukan ditentukan oleh perasaan atau situasi yang terlihat, tetapi oleh iman yang bersandar kepada janji Tuhan. Ada satu tulisan Paulus kepada jemaat di Korintus tentang iman. Apa yang Paulus katakan? Bahwa hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya, kita sekarang hidup dalam kehidupan akhir zaman yang dimana perasaan, emosi itu campur aduk Bapak Ibu. Ya, setiap hari anak-anak Tuhan hidup di dalam kesedihan. Setiap hari anak-anak Tuhan hidup dalam kekhawatiran. Setiap hari anak-anak Tuhan hidup dalam kecemasan. Kenapa? Karena apa yang terjadi di tahun 2025 ini ya, itu sangat-sangat membuat takut setiap kita yang hidup. Ya, gimana nggak takut? Dengar-dengar langsung ada PHK. Gimana nggak takut? Penyakit sampar. Gimana nggak takut? Deru perang. Gimana nggak takut? Hidup semakin sulit dan sebagainya. Nah, kalau kita hidupnya takut Bapak Ibu, artinya apa? Artinya di situ emosional kita, perasaan kita bermain di situ. Ya, akhirnya sampai lupa bahwa apapun yang terjadi, Tuhan mau dan Bapak Ibu dan saya untuk beriman, untuk percaya bahwa bahwa keadaan yang rusak ini, keadaan yang sulit ini bisa berubah kalau Bapak Ibu dan saya mau percaya kepada Tuhan. Ya. Iman itu bukan emosi Bapak Ibu, iman itu bukan perasaan. Ya, perasaan itu bisa salah. Saya tadi dari mulai Karawaci menuju Sunter hujan Bapak Ibu. Saya punya perasaan jangan-jangan di Betos ini hujan nih. Ya, jangan-jangan di Betos ini hujan deras seperti saya dari Karawaci jam 12 menuju Sunter, arah bandara hujan gede, ya awan gelap dan sebagainya. Perasaan saya mengatakan kayaknya di Betos hujan. Tapi satu sisi Tuhan mengajarkan kepada saya beriman, ya Betos gak hujan, beriman, ya supaya apa? Jemaat yang naik motor, jemaat yang naik angkutan umum, jemaat yang naik Grab, mereka tidak kehujanan, mereka bisa datang beribadah. Ya, ketika perasaan saya mengatakan Bekasi hujan, sampai di sini kering. Ya kan, sampai di sini kering. Berarti apa? Berarti perasaan itu bisa salah. Perasaan itu bisa membawa Bapak Ibu dan saya bukan melihat mujizat, tetapi apa? Menjauhkan kita dari Tuhan. Kalau kita tidak mengelola perasaan atau emosional kita dengan baik. Makanya apapun yang terjadi, yang Tuhan mau adalah apa? Walaupun kita tidak melihat, walaupun kita tidak tahu kapan janji Tuhan itu digenapi, yang Tuhan mau adalah apa? Beriman, bikin keputusan, aku percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi. Karena apa? Karena kalau kita tidak percaya, ya gimana Tuhan mau bekerja sama dengan Bapak Ibu? Bagaimana Tuhan mau menggunakan apa? Kuasanya, menggenapi janjinya. Ya karena Tuhan itu bekerja atas setiap
iman dan percaya kita kepada Tuhan. Coba lihat orang buta di Alkitab. Ya, mereka tidak pakai perasaan Bapak Ibu. Walaupun untuk bertemu dengan Yesus harus dorong-dorongan. Kalau mereka pakai perasaan Bapak Ibu, mereka bisa ngambek. Ya udahlah, mau dekat Yesus susah amat, ya udah kita buta-buta aja lah seumur hidup. Tetapi mereka yang buta di Alkitab, mereka tetap fight. Mereka tetap berjuang ingin ketemu Yesus. Walaupun sikut-sikutan, dorong-dorongan. Ya, walaupun banyak orang yang mau mendekati Yesus, tetapi orang buta ini tidak emosional, tidak pakai perasaan, tetapi mereka punya iman. Kapan atau waktunya kami tidak tahu, tapi suatu saat kami pasti akan ketemu dengan Yesus. Dan Alkitab mencatat akhirnya mereka bertemu dengan Yesus. Dan Yesus mengatakan, apa kau mau daripada kami? Apa kau mau daripadaku? Apa yang kalian mau daripadaku? Kata Yesus, kami mau melihat, kami mau sembuh, mata kami ingin melihat, kami ingin lepas dari kebutaan. Kata Tuhan, jadilah sesuai dengan imanmu, melihatlah. Tuhan tidak katakan jadilah sesuai dengan perasaanmu, jadilah sesuai dengan emosimu, tapi Tuhan katakan jadilah sesuai dengan imanmu. Jadi apapun hari ini yang Bapak Ibu doakan, saya ingin katakan bukan dengan perasaan kita berdoa, bukan dengan emosional kita berdoa, tetapi dengan iman. Walaupun hari ini aku belum melihat, tapi aku percaya dengan iman kepada Yesus, waktu Tuhan yang terbaik, mujizat pasti nyata dalam hidupku. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Itu dia. Oke, kita langsung masuk dalam slide selanjutnya. Nah, belajar dari Alkitab, bagaimana iman bekerja menghasilkan mujizat. Ya, belajar dari Alkitab bagaimana iman kita itu bekerja menghasilkan mujizat. Yang pertama adalah iman itu berdiri di atas firman, bukan perasaan. Ya, iman itu berdiri di atas firman, bukan perasaan. Kita lihat Alkitab kita, Roma 10 ayatnya yang ke-17. Silakan Pak. Roma 10 ayatnya ke-17. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Oke, keterangan apa dari ayat ini? Iman lahir dari keputusan untuk percaya kepada firman Tuhan, bukan dari perasaan yang bisa berubah-ubah setiap hari. Ya, kita bersyukur pembangunan Betos berjalan dengan baik. Ya, Bapak Ibu dan saya, kita melihat gereja kita di salah satu gereja yang terbagus, termegah di daerah Bekasi dan sekitarnya. Ya, seorang arsitek yang hebat, seorang arsitek yang canggih, yang punya pengalaman, yang sudah sangat lama, dialah yang membuat gereja ini. Tapi untuk membuat gereja setangguh ini, sehebat ini, sekokoh ini Bapak Ibu, yang bisa kuat menghadapi beberapa gempa bumi dengan beberapa skala Richternya, di sini pondasinya harus kuat. Kenapa? Karena gedung ini dirancangkan untuk menghadapi gempa bumi, untuk mungkin ada goncangan-goncangan, dan gedung ini tetap berdiri. Dengan kata lain, kalau Bapak Ibu dan saya imannya mau terus bertumbuh, dan kuat menghadapi turbulence, dan kuat menghadapi goncangan-goncangan di akhir zaman, iman Bapak Ibu dan saya harus berdiri di atas firman. Ya, kitab Matius mengatakan apa? Ada dua bangunan didirikan. Yang satu didirikan di atas batu karang, yang satu didirikan di atas pasir. Ketika bangunan itu didirikan di atas pasir, ya ada ombak datang ke pasir itu, akhirnya apa? Ombak itu menghancurkan bangunan itu. Kenapa? Karena bangunan ini hanya didirikan di atas pasir, pondasinya tidak kuat. Ya, tapi Alkitab mengatakan ketika bangunan itu didirikan di atas batu karang, mau ada ombak, mau ada goncangan apapun, rumah yang didirikan di atas batu karang, rumah itu tetap tegak berdiri. Kenapa? Karena rumah itu berdiri di atas firman. Jadi orang Kristen kalau hidupnya di atas firman, apapun goncangannya kuat, apapun tantangannya dia tidak mengeluh, apapun masalahnya dia tidak akan murtad, apalagi meninggalkan Tuhan. Dia tetap mengatakan, aku percaya apapun tantangan, apapun masalah, Tuhan besertaku. Aku tidak akan kalah menghadapi pertandingan. Justru bersama Tuhan aku menang dalam segala perkara. Ya, tadi di SCBD ada satu ibu datang altar call, ya dari Manado. Dia mengatakan, Pak Pendeta aku dari Manado loh. Karena mungkin dia tahu istri saya orang Manado, jadi biar akrab Bapak Ibu, ya kan. Udah. Oh iya Bu, lagi ngapain di sini? Saya katakan, lagi mau check up Pak. Oke, Ibu sakit apa? Saya katakan, dia stadium 3 kena ginjal. Stadium 3. Ya,
Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan kalau ibu ini bermain dengan perasaan. Ya, berapa kali saya datang ke rumah sakit. Ya, ada beberapa jemaat yang mengatakan, aduh Pak, sepertinya aku tidak sembuh, sepertinya ini, sepertinya ini. Yang dia perkeluarkan kata-katanya ada perasaan. Tetapi yang Tuhan mau adalah apa? Walaupun kena sakit penyakit, walaupun dengan situasi yang sulit, tetap harus beriman dan tetap harus percaya. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang berharap kepadanya. Saya katakan sama ibu ini, Bu, tetap percaya Tuhan pasti nolong, tetap percaya Pak. Ya, makanya besok saya mau medical check up di Jakarta. Ya, sembari ke dokter, saya mau beribadah. Ya, sembari mau ke dokter, saya mau puas-puasin ibadah di Tiberias di Jakarta. Kenapa? Ya, karena dengan pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan, di situ iman saya dibangkitkan, Pak. Dan saya percaya, saya bisa melihat Tuhan menjamah ginjal saya sembuh dari kanker, sembuh dari stadium 3. Makanya orang Kristen harus banyak mendengar firman. Nggak bisa. Ya, Pak sibuk Pak. Minggu kemarin saya katakan, kalau memang sibuk, kita juga sibuk. Ya, Pak sibuk Pak dengan pekerjaan dan segala macam. Ya kan? Kalau memang sibuk Bapak Ibu, Tuhan lebih sibuk. Ya, Tuhan bukan hanya menjawab jemaat Betos, tetapi hampir 6 miliar anak-anak Tuhan berdoa. Semuanya Tuhan jawab. Tapi kalau Tuhan mengatakan, kenapa kamu tidak membaca Alkitab? Kenapa kamu tidak beribadah? Kenapa kamu tidak memuji? Menyembah aku dalam pujian penyembahan. Terus kita alasannya sibuk. Diganti sama Tuhan, aku pun sibuk. Mohon maaf, aku nggak mendengar doa kamu. Wah, kalau Tuhan bilang begitu Bapak Ibu kepada kita, wah selesai kita. Buat apa kita bangun subuh-subuh berseru kepada Tuhan? Kata Tuhan, aku tidak mendengar doamu, aku sibuk. Ya kan? Dunia mengajarkan Bapak Ibu dan saya sibuk, mengejar kesuksesan, mengejar masa depan. Tapi di balik pesan itu yang dunia mau ajarkan adalah apa? Supaya Bapak Ibu dan saya tidak punya waktu untuk baca Alkitab. Makanya paksa kedagingan kita untuk baca Alkitab. Paksa daging kita untuk bangun baca Alkitab. Bangun pagi baca Alkitab. Sebelum tidur baca Alkitab. Ya, ada waktu di kantor istirahat makan siang. Boleh baca Alkitab satu perikop. Kenapa? Karena pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Itulah yang membuat Bapak Ibu dan saya kuat menghadapi tantangan. Anak muda sekarang banyak yang patah semangat, putus pengharapan. Pak, minggu depan saya di wisuda, puji Tuhan, saya bersyukur. Tapi pas setelah wisuda saya mau kerja di mana? Ah, itu dia. Ya, job fair dibikin di daerah Tangerang, job fair dibikin di daerah Senayan. Tapi yang cuma diterima cuma 10% dari ribuan orang. Ya, banyak anak-anak muda putus asa. Tapi saya katakan, selama anak-anak muda hidupnya ada firman, engkau tidak akan putus asa. Justru Tuhan yang akan membuka pintu mujizat untuk setiap anak-anak Tuhan. Ya, mungkin suami Bapak Ibu kena PHK. Saya tahu itu sulit. Saya tahu itu sedih. Kenapa? Karena saya banyak mendoakan. Ya, setiap hari minggunya, ya suami di PHK. Dan mereka menangis lagi altar call. Tetapi saya katakan, selama hidupmu ada firman, engkau pasti kuat. Ya, ketika engkau di PHK, kesedihan melanda. Ya, kehidupan sepertinya sulit. Matahari tidak akan pernah stop. Besok pagi akan ada matahari lagi. Besok pagi akan ada matahari lagi. Artinya apa? Perjalanan iman akan terus berjalan. Dan dalam perjalanan iman itulah setiap hidup kita yang ada firman, pasti ada pertolongan Tuhan di sana. Ya, Tuhan tidak pernah terlambat menolong Bapak Ibu dan saya. Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu dan saya. Ingat masa lalu kita, bagaimana kita ditolong Tuhan. Ya, kalau dulu kita pernah ditolong Tuhan, hari ini juga Tuhan pasti tolong kita. Ya, kalau hari ini Tuhan tolong kita, berarti masa depan Tuhan pasti tolong kita. Ya, dia adalah Alfa, dia adalah Omega. Dari Alfa dan Omega ada ribuan tahun yang sudah dilewati oleh manusia. Dan di situ juga Tuhan turun tangan untuk menolong yang berharap kepadanya. Makanya buktikan, kalau hidup Bapak Ibu dan saya ada firman, kita nggak usah ragu dan bimbang. Ya, firman itu sendirilah yang akan membuka jalan dalam hidup kita. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, makanya anak-anak muda udah jangan sibuk, jangan terlalu banyak nongkrong ya. Baca Alkitab, baca Alkitab. Ya, ada jemaat yang tiap hari bacanya Alkitab Bapak Ibu ya. Ketemu saya, mukanya tuh berseri-seri aja. Ya Pak, saya bilang Pak, mantep ya, semangat ya. Iya Pak, gimana udah dapat pekerjaan? Belum, oh haleluya. Ya kok bisa tertawa Pak, saya bilang. Kok bisa tersenyum Pak? Ya,
Habis mau marah-marah juga ngapain Pak? Ya mau nangis-nangis di kamar sambil dengar-dengar lagu-lagu yang tidak membangkitkan iman juga ngapain? Ya mendingan sambil menunggu panggilan interview saya baca Alkitab. Ya justru di tengah menunggu panggilan interview ini Pak, banyak waktu luang saya di rumah baca Alkitab. Oh rupanya Pak, baca Alkitab itu mengasihkan ya. Kenapa saya katakan? Karena saya tahu bahwa Tuhan itu banyak memberikan janji kepada kita. Yang selama ini saya nggak tahu loh Pak. Jadi Bapak Kristen udah puluhan tahun nggak tahu janji Tuhan. Banyak, iya Pak. Dan saya akhirnya tenang juga sambil menunggu interview. Ya bahkan saya sambil nggak ingat bahwa saya sudah di PHK Pak. Ya karena apa? Karena terlalu asik baca firman. Ya nggak tahu bagaimana makan minumnya dicukupkan lah. Nggak tahu bagaimana anak-anaknya bisa sekolah lah. Ya sampai hari ini memang tuh Bapak belum dapat pekerjaan. Tetapi berbeda waktu dia di PHK dulu, hopeless, putus asa, tapi seiring waktu dia mendengarkan firman Tuhan, sekarang imannya terus bertumbuh. Yang Tuhan lihat adalah imanmu bertumbuh. Yang Tuhan lihat adalah semangatmu tetap ada. Yang Tuhan lihat tetap punya pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Iman kita tidak akan pernah bertumbuh di atas perasaan, tapi iman kita akan bertumbuh kalau hidup Bapak Ibu dan saya ada firman Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, jadi yang pertama Bapak Ibu, ya bagaimana iman itu bisa bekerja menghasilkan mujizat. Yang pertama adalah iman berdiri atas firman, bukan perasaan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, iman berbicara apa? Yang kedua adalah iman taat saat keadaan tidak nyaman. Ya, kita harus punya ketaatan saat kita hidupnya tidak nyaman. Kita lihat Ibrani 11 ayatnya yang ke-8. Silakan Pak. Ibrani 11 ayatnya yang ke-8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Oke, keterangan dari ayat ini apa? Abraham tidak tahu kemana dia akan pergi. Tetapi dia memilih taat. Keputusan untuk percaya tidak menunggu rasa aman. Tetapi melangkah dalam ketidakpastian bersama Tuhan. Ya, Abraham orang kaya Bapak Ibu. Dia sangat-sangat diberkati. Blessingnya Tuhan tercurah dalam hidup dia. Tetapi hidup Abraham tidak sampai di situ. Tuhan ingin angkat dia ke level yang lebih dahsyat lagi. Makanya saya ingin katakan, kalau ikut Tuhan, mau mengatakan, Pak saya mau ikut Tuhan, saya pasti percaya, naik bukan turun, jadi kepala bukan jadi ekor. Saya katakan amin. Tetapi kalau mau naik level, harus siap diproses. Ya jangan, wah naik bukan turun, jadi kepala bukan jadi ekor. Emang diangkat naik sama Tuhan, dijadikan kepala sama Tuhan gak ada prosesnya? Ada prosesnya. Ya Abraham dijanjikan menjadi bapak banyak bangsa, bapak orang beriman. Keturunannya sebanyak bintang di langit. Tapi untuk bisa punya keturunan banyak sebanyak bintang di langit, yang pertama Abraham harus keluar dari kenyamanan dia. Ya, harus keluar dari Ur Kasdim, harus keluar dari rumahnya. Ya, dan yang luar biasanya Bapak Ibu, Abraham tidak protes. Ya, Abraham tidak bersungut-sungut, justru Abraham taat kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan melihat ketaatan Abraham dan Tuhan mengatakan, aku akan memberikan anak daripadamu. Ya, tapi Abraham punya anak umur berapa? Hampir 90 tahun. Di umur 70-an Abraham dijanjikan punya anak. Sarah itu sekitar 65-an, sekitar segitu. Ya, Abraham sudah jadi opung doli, Sarah sudah menjadi opung boru Bapak Ibu. Ya, Alkitab mengatakan Abraham sudah mandul, Alkitab mengatakan rahimnya Sarah sudah tertutup. Ya, bagaimana ceritanya yang sudah mandul dan rahim tertutup bisa punya anak? Saya pernah ngobrol sama dokter kandungan anak saya. Ya, meriksa tiap bulan istri saya. Ya, dia katakan, "Dok, kalau cerita tentang Abraham bagaimana?" Ya, dari ilmu kedokteran tidak bisa membuat seperti Abraham dan Sarah. Abraham dan Sarah itu adalah hak prerogatifnya Tuhan. Ya, makanya saya ingin katakan, Tuhan Bapak Ibu dan saya adalah Tuhan yang menjadikan Abraham dan Sarah bisa punya anak. Tuhan itu juga yang akan menolong Bapak Ibu dan saya. Ya, Tuhan itu juga yang tidak akan pernah meninggalkan Bapak Ibu dan saya. Tuhan itu juga yang akan apa? Melakukan yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi dia. Ya, dan akhirnya Abraham taat dan akhirnya lahirlah anaknya Abraham. Siapa namanya? Ishak. Ya, dan yang luar biasanya lagi Bapak Ibu, Ishak, Abraham tetap dites sama Tuhan. Ya, akhirnya Tuhan minta Abraham, serahkan anakmu Ishak. Ishak mau digorok Bapak Ibu sama Abraham karena Tuhan minta. Tapi ketika mau digorok Ishak,
Tuhan mengatakan kepada malaikat, malaikat kasih tahu Abraham, aku sudah melihat ketaatan di mereka. Ya, makanya ada domba yang tersesat Bapak Ibu di semak belukar. Domba itulah yang menggantikan Ishak. Tapi coba kalau Ishak dipotongnya di Medan, mungkin bukan domba, babi Bapak Ibu ya kan. Wah, domba nggak ada nih, ada juga nih sapi kaki pendek ya kan. Ya. Dan akhirnya Bapak Ibu lihat kan, Allah dalam perjanjian lama yang digunakan adalah apa? Allah Abraham, Ishak, Yakub. Kenapa? Karena Tuhan kasih penghargaan kepada Abraham yang taat kepada Dia. Hari ini Tuhan mencari yang taat. Tuhan tidak mencari yang pintar, Tuhan tidak mencari yang hebat, Tuhan tidak mencari pengalaman. Walaupun kita tidak punya pengalaman, walaupun kita nggak pintar, walaupun kita nggak kaya, walaupun Bapak Ibu dan saya nggak punya koneksi, asal engkau taat sama Tuhan, Tuhan sendiri yang akan menolong Bapak Ibu dan saya. Ya, Tuhan sendiri yang akan mencari pekerjaan buat kita, Tuhan sendiri yang akan mencari pekerjaan buat anak-anakmu. Ya, di saat orang berteriak minta tolong, di saat orang berteriak putus asa, tapi bagi kita orang Kristen, bagian kita adalah apa? Taat saja kepada firman Tuhan. Hari ini Tuhan mengajarkan tentang ketaatan, tentang iman. Kalau Bapak Ibu mungkin dengar pendeta yang lain tentang kekudusan, ya kayak Papa Riaji, in memoriam Papa Riaji, ya 5 Mei kemarin, ya dan nanti lihat videonya, bagaimana pesan dari Papa Riaji apa? Mengajarkan kekudusan. Ya, Papa Raji mengajarkan kekudusan. Tuhan ajar gembala sidang kita Papa Raji. Dan Papa Raji menjadikan dia taat kepada firman Tuhan. Waktu dia ke Amerika bersama Ibu Gembala, baru sampai Amerika, tiba-tiba ada tulisan api di langit. Pak Raji, tugasmu bukan jalan-jalan, tetapi di Indonesia bangsamu memerlukanmu pelayanan. Baru sampai Amerika, pulang lagi ke Indonesia Bapak Ibu. Coba kalau Alexander Simanjuntak ke Amerika, tiba-tiba Tuhan bilang, Alex pulang. Saya bilang, Tuhan tolong dibantu 2 hari boleh, ya kan? Ya minimal kita nonton NBA dulu dong. Ya kan, nonton Stephen Curry dulu, nonton LeBron James dulu 2 hari. Kita foto-foto dulu, kayak minimal ada bukti kan? Bisa ditaruh di Instagram kan? Tapi Papa Raji enggak, dia langsung pulang. Dia langsung minta maaf sama ibu. Ya, makanya kalau dulu Papa Raji ke Israel, perginya Senin, Sabtu udah di Jakarta lagi. Bayangin Bapak Ibu. Kenapa? Karena hari Minggu harus melayani. Karena itu perintah Tuhan, hari Minggu harus pelayanan. Makanya ketaatan gembala sidang, ketaatan ibu gembala, ya di situ Tuhan hargai. Sehingga apa? Apapun kebutuhan gereja Tiberias, Tuhan cukupkan selalu. Ya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya, coba lihat gereja Betos ini, adakah Bapak Ibu dimintakan sumbangan? Nggak ada. Ada lelang di tempat ini Bapak Ibu? Nggak ada. Ada minta-minta? Nggak ada. Tiba-tiba pembukaan Tiberias Bekasi Town Square, ibadah ya diresmikan oleh pejabat di Bekasi. Ya, nanti akan dibuka lagi di Surabaya cabang baru, dibuka lagi di Sentul City. Jadi Bapak Ibu kalau lagi jalan-jalan ke Sentul, sudah ada Tiberias di sana untuk ibadah. Ya, beberapa kota di Indonesia, di Medan sudah ada, di Medan sebentar lagi sudah ada membuka tempat yang bagus Bapak Ibu, Podomoro. Ya, lagi dipersiapkan dengan baik. Ya, seperti Central Park itu. Bayangin di Medan, kita kalau ke Medan, wah mantap, tempat bagus. Bangga kita, Tiberias tempat bagus. Agung Podomoro tempat bagus. Ya, Bapak Ibu mau kemana? Ke Bandung ada, se-Jabodetabek ada. Kemarin lagi rapat warga di kompleks saya. Ya, istri saya bilang, Bang ikut rapat, kamu kan ketua Kristen RW 20. Oh ya siap. Saya datang kan, wah saya dengerin ya. Ketua RW semuanya tentang pengeluaran semuanya, ya udah, ya ada beberapa yang tetangga, wah ini pendeta Alek ya, iya, wah puji Tuhan bisa ketemu ya, iya, ya kita ketemunya kalau lagi rapat RW aja Pak, iya, wah ya besok khotbah di mana aja Pak, saya sebutin 1 sampai 8 sampai, dia bilang begitu, wah banyak bener Pak, itu nggak capek enggak Pak, ya yang penting ada lemper aja di mobil aman, saya bilang begitu. Yang penting ada bakpo di mobil aman, yang penting ada cemilan aman lah saya bilang. Ya, emang Tiberias cabangnya berapa Pak? Oh, saya kasih tahu di Kelapa Gading ini di ini. Wah, banyak bener ya. Iya iyalah banyak lah, saya bilang begitu. Ya di luar kota, di Manado, di Makassar, ya di Kalimantan, Palangkaraya, Pontianak ada, di Surabaya, di Bandung, di Semarang ada, ya di Medan ada, dan semuanya Bapak Ibu datang dengan free. Tidak dimintakan untuk sumbangan. Gereja ini tidak akan pernah
didirikan oleh karena apa? Karena minta sumbangan. Tetapi apa? Karena Tuhanlah yang mencukupkan semuanya. Amin. Ya, kenapa bisa begitu? Karena pimpinan kita, gembala sidang kita taat. Makanya kalau keluarga yang taat, lihat, Tuhan sendirilah yang akan mencukupkan kehidupan rumah tanggamu. Amin ya. Kalau suami jaga kekudusan, kalau istri jaga kekudusan, anak-anak jaga kekudusan, taat saja sama firman Tuhan. Ya, saya percaya di saat orang lain bingung cari berkat, bingung cari nafkah, tapi anak-anak Tuhan duduk diam, berkat Tuhanlah yang akan mengejar kita. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya. Jadi iman yang bagaimana yang mengerjakan mujizat. Yang kedua adalah iman yang taat saat keadaan tidak nyaman, ya. Walaupun keadaan kita sulit, tidak nyaman, ada goncangan, tetaplah kita menjadi orang yang taat, menjadi pelaku firman. Itu yang kedua. Dan yang ketiga terakhir, iman yang mengerjakan mujizat apa? Iman yang bertahan ketika emosi goyah. Kita lihat Mazmur 42 ayatnya yang ke-6. Silakan Pak. Mazmur 42 ayatnya yang ke-6. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Oke, keterangan dari ayat ini apa? Pemazmur menunjukkan bahwa iman bisa tetap hidup walaupun jiwa sedang gundah. Iman adalah keputusan untuk tetap berharap kepada Tuhan. Orang yang dipakai Tuhan di Alkitab bukan orang yang gak pernah ada masalah. Pemazmur mengatakan dia tertekan jiwanya dan gelisah di dalam dirinya. Ya, dengan kata lain apa? Mereka digoncangkan juga hati dan perasaannya. Tapi apa yang pemazmur katakan? Bagaimana mereka untuk tetap beriman? Mereka berharap kepada Tuhan. Ya, berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Ada kata bersyukur lagi. Dengan kata lain, pemazmur pernah mengalami situasi yang sulit dan dia bersyukur, dia berharap kepada Tuhan dan bersyukur. Nah, ketika ada masalah lagi, dia tetap berharap dan kembali bersyukur. Sudahkah kita berharap kepada Tuhan dengan segenap hati kita? Ya, sudahkah kita mengucap syukur setiap hari dalam hidup kita? Jangan-jangan kebanyakan bersungut-sungut akhirnya membuat kita jauh dari Tuhan. Ya, bersungut-sungut membuat kita bisa kecewa sama Tuhan. Lihat bangsa Israel di padang gurun bersungut-sungut. Nenek moyang mereka nggak masuk tanah perjanjian, Bapak Ibu. Ya, generasi ketiga dan keempat yang masuk. Generasi 1, 2 kemana? Hancur di padang gurun. Kenapa? Karena mereka tidak berharap dan tidak bersyukur kepada Tuhan. Tanah perjanjian yang dijanjikan, mereka tidak masuk ke sana. Ya, Tuhan memberikan janji tentang masa depan. Masa depan itu sungguh ada, amin. Masa depan kita ada. Walaupun keadaan dunia sekarang tidak baik. Ya, sekarang ada peperangan baru, Bapak Ibu. Ya, India dengan Pakistan. Ya, Donald Trump mengatakan dalam konferensi pers yang kemarin tadi malam saya nonton di CNN, dia mengatakan dia siap menjadi apa? Penengah antara India dan Pakistan. Kenapa? Kenapa kalau Suriah Libanon perang Donald Trump nggak turun? Kenapa kalau Iran atau Irak Donald Trump nggak turun? Kenapa? Karena kalau Suriah Libanon nggak ada nuklir. Ya, Irak nggak ada nuklir, tapi kalau India dan Pakistan ada nuklir, Bapak Ibu. Jadi Bapak bisa bayangkan kalau India dan Pakistan perang nuklir, efeknya bukan hanya ke Indonesia, tapi ke seluruh dunia. Ya, kenapa Donald Trump nggak ngajak perang Putin? Kemarin Putin lagi merayakan acara kemenangan, tentaranya banyak semua. Tentara Rusia baris semua, Putin salam-salamin. Salam lagi. Kan kalau bahasa Rusia kan begitu Bapak Ibu ya kan. Ludahnya kayak mau keluar Bapak Ibu. Ya, saya liatin tuh di YouTube tuh, orangnya tinggi-tinggi, mukanya muka merah-merah gitu kan, hidungnya mancung, tinggi besar, salam Pak Presiden Putin. Muncul tentara Korea Utara Bapak Ibu. Kenapa ada mereka? Karena tentara Korea Utara itulah yang membantu Rusia melawan Ukraina. Dipeluk satu-satu, dipeluk satu-satu, dipeluk satu-satu. Ya, makanya kalau mau perang man to man, Donald Trump mikir-mikir dulu lawan Putin. Kenapa? Ini negara punya nuklir juga. Amerika nggak mungkin ngajak man to man Korea Utara Bapak Ibu. Kenapa? Karena Korea Utara presidennya juga gini juga Bapak Ibu, Kim Jong Un. Tapi bukan Simanjuntak dia Bapak Ibu, kalau itu bukan Simanjuntak. Ya, Kim Jong Un mah nggak peduli. Oh, Amerika lawan, oke kita tembak tuh nuklir. Iya, mikir-mikir dulu Amerika. Tapi kalau negaranya nggak ada nuklir, ya cuma rudal-rudal kecil, taruh aja tentara marinirnya, taruh aja kapal
kapal besar, kapal lautnya, marinirnya tembak selesai. Tapi kalau negaranya ada nuklir, dia pikir lagi, wah, kenapa kalau ditembak dari Rusia bisa nyampe ke Boston, ditembak dari Rusia bisa nyampe ke Washington DC. Ya, makanya saya katakan ini dunia sedang menuju kehancurannya. Makanya iman kita jangan goyah, tetap kuat, amin. Tetap berharap kepada Tuhan, tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena dunia sedang tidak baik-baik saja. Menjelang kedatangan Tuhan Yesus, Alkitab mengatakan akan ada banyak kejadian. Akan ada banyak turbulens. Dan akan ada banyak orang yang putus pengharapan. Tapi anak Tuhan tidak pernah putus pengharapan, ya. Kita punya Allah yang hidup. Allah yang menolong Abraham, Allah juga yang menolong kita. Allah yang menolong Elia, Allah juga yang menolong kita. Yesus mati, bangkit, kubur Yesus kosong. Ya, Yesus belum naik ke sorga, nanti tanggal 29. Ya, ada ibadah, hari libur nasional. Artinya apa? Yesus belum naik ke sorga. Hari ini Tuhan menyertai Bapak Ibu dan saya. Apapun tantangan dalam hidup kita, tetap berharap dan mengucap syukur. Kita akan keluar sebagai pemenang. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Itu dia. Sebagai kesimpulan dalam khotbah saya pada sore hari ini, apa kesimpulannya? Iman adalah pilihan untuk percaya, ya, bukan perasaan yang berubah-ubah. Ya, jadi hati-hati dengan emosi, dengan perasaan, tidak bisa menghasilkan mujizat. Dengan iman, Bapak Ibu dan saya bisa melihat mujizat. Selamat sore Tiberias, Tuhan Yesus memberkati. Kita kasih kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Itulah perkataan iman kami, Tuhan. Bukan dengan perasaan menghadapi tantangan, bukan dengan emosi menghadapi tantangan di akhir zaman ini, tetapi dengan iman. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika Kau berfirman jadi, ketika Kau bersabda jadi. Biarlah kami anak-anak Tuhan yang tidak dikuasai ketakutan, tidak dikuasai dengan kebimbangan dan kekhawatiran, tetapi hidup kami walaupun tidak melihat, tetapi kami percaya Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan yang angkat beban penderitaan yang sedang jemaat hadapi. Ada Tuhan yang memberikan undangan, mari datang kepadaku yang berbeban berat dan letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Terima kasih Bapa, Engkau berfirman, Engkau bersabda, semuanya jadi, semuanya digenapi dalam kehidupan kami. Sebagai ucapan syukur kami mau memberkati pekerjaan Tuhan. Diberkati Kau di kota, diberkati Kau di ladang, diberkati setiap keluar masukmu. Tuhan beserta kita, apa yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Yang siap memberkati pekerjaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Sama-sama kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus, saudara. Boleh siap roti dan anggur. Bersama-sama kita bangkit berdiri Gereja Tiberias. Kita akan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari bersama-sama angkat tanganmu, angkat suaramu. Oh, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Tuhan dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Haleluya. Semua sudah terima roti dan anggur. Kita angkat rotinya dulu tinggi di atas kepala kita. Dengan iman percaya, sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tertikam tertombak di atas kayu salib. Pertama, dengan tubuh Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Dengan tubuh Yesus dibangkitkan pada hari kiamat. Dengan tubuh Yesus menolak terkapar di meja operasi, menolak terkapar di rumah sakit, menolak terkapar di ruang ICU. Kami juga menolak penyakit sampar, di mana kami melangkah dijaga malaikat sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus. Kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus. Ya, terima kasih Pak.
Kita angkat anggur. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian baru yang kekal. Pertama kami bertobat, minta ampun sama Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Dengan kuasa darah Yesus menghancurkan setan dan perbuatannya. Hidup kami kudus. Kami tolak perjinahan, kami tolak percabulan, kami tolak poligami, poliandri, kami tolak perceraian, kami tolak orang ketiga dalam rumah tangga kami. Karena kalau ada orang ketiga tidak bisa jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus setiap penyakit kami hari ini sembuh. Kami tolak sakit jantung, kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit ginjal, kami tolak sakit diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, kami tolak stroke, kami tolak kanker, tumor, kista, miom, kami tolak mandul, kami tolak keguguran. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus hari ini aku sehat, aku sembuh, mujizat terjadi. Jangan diminum dulu, Bapak Ibu, berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bangkitkan imanmu, walaupun hari ini capek, letih, lelah. Kami percaya iman kami kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, dengan kuasa perjamuan kudus makan tidur diberkati, tidak miskin, tidak kekurangan. Dengan kuasa perjamuan kudus kami mulia jadi warga sorga. Dengan kuasa perjamuan kudus punya roh majikan, roh miskin, roh bangkrut, roh gagal kami tolak. Agar pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, toko dagangan kami, studi anak-anak, pelayanan, rumah tangga diberkati Tuhan ratusan ribuan kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus segala dosa, sakit, penyakit, kutuk sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus. Kita minum, inilah darah Tuhan Yesus. Minyak urapan memuliakan Allah dan manusia, hancurkan setan, sembuhkan orang sakit. Setiap tetes minyak urapan memuliakan Allah dan manusia, sembuhkan yang sakit. Mujizat terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Diberkati setiap pokok doa, doa orang benar. Bila yakin didoakan besar kuasanya, hamba mengangkat setiap permohonan doa. Mujizat sudah terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Tetap bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah ini. Diberkati selalu Tiberias Bekasi Town Square. Hamba berdoa untuk koordinator di tempat ini, Bapak David Raharja bersama keluarga dan bersama tim yang melayani sepanjang hari ini. Jeripaya Bapak Ibu dalam pelayanan tidak akan pernah sia-sia. Apapun yang dibutuhkan dalam setiap pelayanan Tuhan cukupkan. Berkati juga gembala sidang yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama Bapak Pendeta Aristo Pariaji, Bapak Pendeta Argo Pariaji. Tuhan berkati. Kami doa Ibu Gembala bersama keluarga panjang umur, sehat selalu dalam melayani penuh kuasa dan penuh mujizat, menjangkau banyak jiwa-jiwa, dimateraikan jadi warga sorga. Setiap jemaat Tiberes yang hadir di Betos maupun nonton live streaming, dimanapun jemaat Tiberes berada, Tuhan berkati mereka. Jauhkan mereka dari penyakit sampar, jauhkan mereka dari resesi ekonomi. Berkati pekerjaan suami, berkati pekerjaan istri, berkati masa depan sekolah anak-anak. Tuhan, jauhkan kami dari resesi, karena kami sangat percaya yang ada minyak dan anggur tidak dirusakkan. Bagi yang sakit, Tuhan sembuhkan. Oleh darah Yesus mengalir kesembuhan. Bagi yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan dalam hidup mereka. Hamba berdoa untuk Ibu Selvi Mandagi, berdoa untuk kesehatan, berdoa untuk pekerjaannya diberkati. Apapun yang dikerjakan untuk Ibu Selvi Mandagi, Tuhan buat berhasil, diangkat naik, dijauhkan dari segala yang jahat. Berkati juga untuk Ibu Vega dan Bapak Faden bersama anaknya Rian, Tuhan berkati sehat sempurna, rumah tangga diberkati. Berkati juga Jovi dan Bella bersama anaknya Mila, Tuhan berkati, rumah tangga yang diberkati. Anaknya juga Mila diberkati, Tuhan sehat selalu. Hamba juga berdoa buat Andro dan Glory yang merencanakan pernikahan di bulan Januari tahun depan. Berkati apapun yang direncanakan, Tuhan buat berhasil. Mereka punya pernikahan yang kudus. Berkati Oma, panjang umur, sehat sempurna. Berkati juga Pak Dexon bersama keluarga, selalu aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak. Siapapun yang hadir pada hari ini, yang paling utama adalah kita tidak ada yang tertinggal. Suatu saat nanti keluarga Bapak Ibu dan saya, kita akan berkumpul di bumi, berkumpul di kerajaan sorga. Sebagai ucapan syukur kami akan pulang dan kami akan terima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu, arahkan hati dan pikiranmu, kita
terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang disayang Tuhan, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin.